Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian, selesai salat subuh kita berjamaah dan insyaallah kita akan lanjut dengan kegiatan setiap mingguan hari Sabtu pagi. Semoga kita selalu diberikan rahmah dan naungan ridha keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam surah Ali Imran dan kita perlu mempraktekkan beberapa kali kembali ayat 190 sampai 194, akhir-akhir dari surah Ali Imran. Kemarin sudah ada sebagian yang membaca, tapi saya ingin ini diulang kembali, bahkan sekiranya dapat dihafal lebih bagus, sebagaimana akhir daripada surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran ini juga di akhir-akhir ayat ada banyak pesan dan hal-hal yang mengandung makna doa dalam ayatnya, sehingga kalau kita ulang-ulang, kita hafalin akan lebih mantap. Jadi jemaah sekalian, ayat ini kemarin kita sudah terjemahkan secara umum, dan sekali lagi pesan pentingnya membaca ayat ini sama dengan kita berdoa, yang benar-benar doa ini boleh dibilang juga tergolong doa-doa sangat penting, karena doa yang terambil dari Al-Quran, mulai dari Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Doa yang paling intinya di situ tuh, Rabbana faghfir lana. Rabbana, ya Tuhan kami, faghfir lana, olehnya ampunilah, lana kepada kami, dunubana, dosa-dosa kami. Bahkan bukan sekedar kita bermohon untuk diampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kita. Wa kafir, dan hapuskanlah ya Allah, anna, dari kami ini, sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami. Kalau dosa itu kan sudah pasti memang berbentuk suatu kemaksiatan kepada Allah. Nah, kesalahan-kesalahan ini ibaratnya segala sesuatu yang memang menjadi kekhilafan kita, baik itu yang disengaja maupun yang tidak. Rata-rata kalau dosa memang dilakukan dengan sengaja, tapi kalau sayyiat itu kadang-kadang antara kita melakukannya terpaksa, sadar, atau kadang-kadang tidak sadar. Kalau boleh orang bilang itu antara ada yang disengaja dan khilaf. Tapi ditutup dengan doa berikutnya, wa tawaffana ma'al abrar. Ini penting sekali ini. Wa tawaffana, ya Allah, wafatkan kami atau matikan kami ya Allah, ma'al abrar, beserta orang-orang yang baik, beserta orang-orang yang berbakti, orang-orang yang salih. Maka al-abrar itu artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang penuh dengan kebaikan di dalam hidupnya. Kalau kita diwafatkan bersama orang-orang abrar, itu artinya kita kelak dikumpulkan dengan orang-orang salihin minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalih. Itu maknanya di situ, jemaah. Alhamdulillah jemaah sekalian, praktek saya kira cukup 5 karena panjang-panjang. Kita langsung lanjut kepada teori tajwid ini supaya sama dapat semua. Saya berharap ini semuanya bawa ya, pegang ya, karena ini sekarang kita mau mulai praktek makhraj dan sifat huruf. Itu saya berharap Bapak Ibu jemaah sekalian biasakan, selalu saya ulang, membaca huruf Arab itu sebenarnya bukan huruf Arab saja, terutama huruf Arab yang berarti itu adalah Al-Quran, dengan makhraj
dengan huruf yang jelas. Itu penting. Jadi selalu biasakan membacanya itu dengan jelas, tegas. Suaranya itu tampil. Makhrajnya itu terasa. Karena kalau kita biasakan dengan suara yang memble, pasti makhrajnya nanti nggak benar. Maka harus dibiasakan. Kayak kho, ha, ain. Itu ain ke dalam, nggak boleh ain kayak hamzah. A dengan alamin, dengan alamin itu beda. Maka biasakan huruf dengan yang jelas suaranya, jelas makhrajnya. Baik jamaah sekalian, boleh dibuka halaman 34 ya sekarang ya. 34. Saya kasih contoh saja ini dulu. Dan ini saya juga sudah minta penjelasannya dari penulisnya Ustadz Nur Hadi Kastam. Biasanya bacanya bagaimana. Ternyata sama juga dengan saya waktu ngaji dengan guru-guru. Cuma ini ditambahkan. Ini saya kasih penjelasannya. Saya baca dulu, tolong diperhatikan. Di sini kan ada A, I, U, Ba. Yang pertama itu ya, tolong dilihat. A, I, U, Ba. Lalu ini sampai situ saja dulu. Kayak koma gitu, nggak usah diteruskan. Baru kita teruskan. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Jadi mulainya dari uan. Tadi a, i, u, ba, berhenti di situ, koma. Baru diteruskan. Nggak usah, nggak berhenti. Kalau nggak berhenti nanti beda fungsinya di sini. Nggak berhenti misalnya a, i, u, ba, u, an, nggak begitu. Dari sini a, i, u, ba, lalu masuk ani na minal mu'ni ma'i ani a. Nah, jemaah sekalian, ini saya kasih teorinya supaya nanti ke bawahnya betul. Jadi kita akan praktekkan semua huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya ini. Tuh paling bawah ya, yi, yu, bai. Itu semuanya nanti kita praktekkan. Nah, apa bedanya ini dari masing-masing? Bapak Ibu sekalian, a, i, u, ba itu membaca hamzah dengan satu harokat yang harokatnya itu ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, dan kemudian harokat sukun. Sukun ini ada yang mengelompokkan harokat, ada yang tidak. Karena sukun itu kan mati. Sementara harokat fathah bagaimana bunyinya? A. Harokat kasroh bunyinya I. Harokat dhammah U di sini. Nah, harokat sukun ini ba. Dulu kalau ini saya bandingkan sama Ustadz Nur Hadi yang nulis ini. Ini nanti kalau nggak paham bisa ditanya. Kalau saya menyesuaikan hurufnya, belajarnya dulu. Boleh dua-duanya. Misalnya gini bacanya. A, I, U, A. Bukan ba, tapi A, I, U, A. Boleh. Jaji, ju, jaj, jim. Kalau di sini kan misalnya tati, tu, tat. Mestinya begitu, tapi di sini tulisnya tati, tu, bat. Ada beda. Sini semua menggunakan huruf ba di saat memberikan harokat sukun. Kalau saya dulu belajarnya tidak dirubah, harokatnya tetap. Nah, hamzah tetap hamzah. Kalau babi, bu, bab, memang ini ba. Kalau tati, tu, tak, kan begitu mestinya. Di sini tati, tu, bat. Nah, bisa dimengerti bedanya Pak Judiman? Bisa ya? Jadi ada beda sedikit tapi nggak apa-apa. Boleh enggak, ini bukan Quran. Ini latihan makhraj. Kalau nanti
mau ngikutin yang model lama, ya hurufnya sama. A, I, U, A, bukan A, I, U, Ba, enggak. Tapi boleh juga A, I, U, A atau A, I, U, Ba. Menurut jamaah sekalian lebih enak mana? Hurufnya yang sama atau seperti ini? Huruf yang sama. Memang saya dulu belajarnya huruf yang sama, kata Ustaz Nur ini biar beda saja katanya, sama-sama bolehnya. Nah, ha, hi, hu, ha. Mestinya gitu. Kalau di sini kan ha, hi, hu, ba. Jadi pakai ba semuanya. Bisa dipahami ya, satu ya. Silahkan dibaca terserah itu boleh. A, I, U, A boleh. A, I, U, ba juga boleh. Nah, berikutnya jamaah sekalian. Jadi tolong ini ngikutin dulu. A, harokat fathah. I, harokat kasroh. U, harokat dhammah. Ba atau A, harokat apa? Harokat apa? Sukun. Nah, ini mohon didengar dulu apa Pak Jibudi Pak Jibudi. Saya khawatir nanti nggak paham. Jadi nanti kalau apa namanya pertanyaan boleh. Ini butuh konsentrasi ini. Dan sekalinya satu nanti bisa masuk. Nah, yang kedua jamaah sekalian, u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ini ada teorinya. Ini membaca dengan model harokatain. Ini makanya mohon untuk diperhatikan. Kalau tadi model harokat saja. Apa beda harokat sama harokatain? Kalau harokat satu saja harokatnya. Tuh lihat. A, I, U. Satu harokat saja. Tapi kalau harokatain itu dua harokat. Double harokatnya. Boleh dilihat. U-an. An itu dua harokat bukan? Ada dua harakatnya kan? Pak Joko? Ini jangan sampai saya ini tadi anu itu kan dua harokat. Kalau yang awal satu harokat, yang kita praktekkan kedua dua harokat. Satu harokat namanya harokat gitu saja, tapi kalau dua namanya harokatain. Harokatain kalau itu dia fathah namanya apa? Fathatain. Betul sekali. Kalau namanya kasroh, kasrotain. Kalau dhamma, dhammatain. Kalau sukun, nggak ada sukunatan, nggak ada. Saya mancing nggak ada. Nggak ada sukun double itu nggak ada. Makanya ini jamaah sekalian ini paham. Ini bener loh, teorinya jarang sampai ini Pak. Jadi kalau sukun tidak ada double itu. Makanya sukun ada yang mengelompokkan harokat, ada yang tidak. Karena kenapa tidak? Karena sebenarnya dia mati. Dia tidak akan muncul bacaannya kecuali ditambah huruf sebelumnya. Bisa dipahami? Misalnya ba atau a huruf sukun di belakang. Itu gimana bunyinya? Nggak bunyi kalau nggak dikasih huruf sebelumnya. Nggak bisa. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau ada ba, ta, a, ja, bunyi dia. Ji, bi, bu, itu bunyi. Baru bunyi hamzah di sukunnya itu loh. Pak Ketua DKM nyambung ya. Kalau hamzah doang sukun, gimana cara bacanya? Susah. Ya nggak bisa dibaca. Makanya harus dikasih huruf sebelumnya. Tergantung huruf sebelumnya mau dhammah, mau kasrah, mau fathah. Kalau dhammah misalnya bu, kalau kasrah bi, kalau fathah ba. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi jamaah sekalian, ini cara membedakan kita baca dengan harokat satu dengan dua harokat. Dua harokat itu di dalam bahasa Arab disebut dengan harokatain, tergantung kalau kasroh ya kasrotain, kalau dhammah dhammatain, kalau fathah fathatain. Semuanya ini ada. Contoh kita membacanya pada harokatain ini u an
Ini berarti akan ada tanwin. Ani anna minal mu'nimani ani Bapak Ibu, nanti harokat fathatain ini yang disebut dengan tanwin, jadi itu kan double disebutnya tanwin, ini sangat mempengaruhi bacaan di dalam Al-Quran. Maka sudah mulai dipraktekkan di sini. Mempengaruhi gimana? Tergantung nanti ketemu huruf apa dia. Maka contoh membaca dengan buban itu beda. Kalau di sini bukan buban, bani, bab, nah tidak. Tapi membacanya bubang. Kenapa? Karena ini tanwin ketemu huruf ba. Bacaannya apa? Bacaannya apa? Iqla. Nanti kita akan dulu kan pernah kita baca. Jadi ini mempengaruhi daripada apa yang kemudian kita baca. Karenanya jemaah sekalian di sini dilatih antara harakat fathah, kasroh, dhammah, fathatain, dhammatain, kasrotain. Nah, mari kita baca sekali dan setelah itu besok-besok kita akan praktekkan ulang. Saya baca dulu yang paling pertama. A, I, U, A. Loskan saja bacaan makhrajnya sekali lagi dibiasakan yang jelas. Ini hamzah ya, bukan ain ya. Persis saya a i u a. Iya. Lalu dengan fathatain an ani na minal mu'nimai ani tidak bareng. Ini menunjukkan memang belum terbiasa. Saya ulangi lagi. Setelah saya baca langsung dibaca harokat satu dulu. A I U ba. Lagi. A. Terus berikutnya Sekali lagi kita masih belajar makharij dan sifat huruf hamzah ini, baru hamzah a. Maka tadi saya baca ma'ian, saya sengaja panjangkan karena itu nanti kalau kita praktekkan namanya mad wajib muttasil. Ada mad yang kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Bacaannya panjang, 6 harakat. Sekali lagi ya. A, I, U, Ba. U, lima, I, An, Ani, A. Mohon coba Pak Haji Yono boleh praktek. Iya. Tak 100% ini hampir. Betul. Ketua DKM silakan. Ah, ya.
Alhamdulillah, itu kira-kira prakteknya kayak gitu. Moga Pak Sobri menutup di praktek atau Mbak, boleh boleh juga. Kita ngikutin di sini dulu. A, I, U. Iya, iya, Alhamdulillah. Jadi perhatikan tuh ani a itu tanwin yang tatkala disukun hilang tanwinnya menjadi panjang. Besok kalau kita baca afwaja begitu mesti tulisannya afwajan. Seperti ini ani an kan tulisannya, tapi hilang tanwinnya karena kita wakafkan jadi ani an. Tanwinnya banyak, memang diwakafkan. Kalau diwakafkan menjadi panjang dan tanwinnya hilang. Demikian jamaah sekalian.